Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Mukhtar, Niko, Satrio Utomo. Kelompok kami akan membahas tentang thermocouple dan efek Seebeck. Tugas ini kami lakukan presentasi guna untuk memenuhi mata kuliah sensor dan transducer dengan dosen pengampu Ibu Kartika Skarsari STMT. Sejarah thermocouple. Pada tahun 1821, seorang fisikawan Estonia bernama Thomas Johann Seebeck menemukan bahwa sebuah konduktor semacam logam yang diberi perbedaan panas secara gradien akan menghasilkan tegangan listrik. Hal ini disebut sebagai efek termoelektrik. Guna untuk mengukur perubahan panas ini, gabungan dua macam konduktor sekaligus sering dipakai pada ujung benda panas yang diukur. Konduktor tambahan ini kemudian akan mengalami gradiasi suhu dan mengalami perubahan tegangan secara berkebalikan dengan perbedaan temperatur benda. 3 tipe termokopel, yaitu 1. Termokopel tipe J. Termokopel tipe J terdiri dari besi pada sisi positif, sedangkan sisi negatif terdiri dari nikel dan tembaga. Rentangnya terbatas, 0 derajat hingga lebih dari 750 derajat Celcius, membuatnya kurang populer dibanding tipe K. Termokopel tipe J ini memiliki sensitivitas sekitar hampir 52 mikrovolt per derajat Celcius. Termokopel tipe K. Termokopel tipe K terdiri dari nikel dan kromium pada sisi positif, sedangkan sisi negatif terdiri dari nikel dan aluminium. Rentang suhu minus 200 derajat Celcius sampai 1250 derajat Celcius. Termokopel tipe K ini memiliki sensitivitas sekitar 40,6 mikrovolt per derajat Celcius. Ketiga, termokopel tipe S. Termokopel tipe S terdiri dari rhodium dan platinum 10% pada sisi positif, dan sisi negatif terdiri dari nikel dan tembaga. Cocok untuk mengukur suhu di atas 1600 derajat Celcius. Sensitivitas rendah 10 mikrovolt per derajat Celcius. Dan biaya tinggi membuat mereka tidak cocok dipakai untuk tujuan umum. Fitur termokopel. Perakitan sederhana, mudah diganti. Sensor suhu tipe pegas kompresi, kinerja seismik yang baik. Rentang pengukuran, presisi tinggi. Kekuatan mekanik tinggi. Ketahanan tekanan yang baik. Suhu tinggi hingga 2400 derajat. Strukturnya sederhana, mudah digunakan. Baik, berikutnya akan saya sambung dari teman saya sebelumnya. Di sini saya jelaskan prinsip kerja termokopel. Prinsip kerja termokopel cukup mudah dan sederhana. Pada dasarnya, termokopel hanya terdiri dari dua kawat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan di ujungnya. Satu jenis logam konduktor yang terdapat pada termokopel akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan atau tetap, sedangkan yang satunya lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu panasnya. Jenis-jenis termokopel sendiri terdiri dari termokopel perakitan, termokopel lapis baja, termokopel ujung wajah, termokopel musim semi bertekanan tetap, kemudian termokopel korosi, lalu termokopel suhu tinggi, termokopel platinum dan rhodium,
dan termokouple musim semi yang tinggi. Di industri termokouple sendiri terdiri dari industri besi baja, industri pengaman pada alat-alat pemanas, industri termopile sistem radiasi, pembangkit listrik tenaga panas radioisotop, lalu industri pembuatan oven, dan industri pembuatan lempengan konveyor pemanas. Efek Seebeck yang terdapat pada termokouple. Efek ini dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, mengukur suhu atau mengubah suhu benda. Perangkat termoelektrik menghasilkan tegangan ketika ada suhu yang berbeda di setiap sisi. Sebaliknya, bila tegangan diterapkan untuk itu, panas yang ditransfer dari satu sisi ke sisi lain menciptakan perbedaan suhu. Pada skala atom, gradien suhu yang diterapkan menyebabkan pembawa muatan dalam material berdifusi dari sisi panas ke sisi dingin. Efek termoelektrik adalah konversi langsung dari suhu perbedaan listrik, tegangan, dan sebaliknya melalui termokouple. Simbol efek Seebeck. Efek Seebeck dalam termopile yang terbuat dari kabel besi dan tembaga. Efek Seebeck adalah contoh klasik dari gaya gerak listrik atau biasa disebut dengan EMF. Sebuah sirkuit termoelektrik terdiri dari bahan koefisien Seebeck yang berbeda, p-doped dan n-doped semikonduktor, dikonfigurasi sebagai generator termoelektrik. Maka, jika resistor beban di bagian bawah diganti dengan voltmeter, rangkaian kemudian berfungsi sebagai termokouple penginderaan suhu. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan.